Itu sebetulnya idenya dari Mustafa, bertepatan dengan Hari Bumi tahun 2008, kalau nggak salah 21 April. Beliau itu ketika itu sedang jadi kepala SMA 3 Anak Oleh Putri. Kemudian membuat komunitas di bawah OSIS namanya Pemulung Sampah, kemudian disingkat dengan PSG. Nah, komunitas ini yang kemudian menulurkan ide itu kepada seluruh siswa di SMA awalnya. Mereka itu pertamanya memperkenalkan jenis-jenis sampah plastik, bahaya sampah plastik, awal mula produk plastik dan seterusnya. Gimana cara pemanfaatannya, daur ulangnya dan segala macam. Begitu awalnya. Tapi kemudian berkembang. Mereka kemudian, saya belum terlibat ketika itu karena kepala sekolahnya masih Mustafa. Mereka kemudian bikin jaringan dengan sekolah-sekolah yang lain, bikin kerajinan tas, dompet dari sampah itu. Bikin jaringan begitulah. Sebetulnya idenya ya untuk memperkenalkan sampah plastik, bahayanya dan segala macamnya, itu awalnya. Tapi belakangan setelah kira-kira 10 tahun kemudian, 2018 itu, setelah teman-teman anak-anak itu bikin jaringan, bikin kegiatan dan segala macam, mereka kemudian mengubah visinya. Saya kemudian menggagas agar setiap kegiatan kita itu usahakan untuk bisa mengendalikan sampah atau sampah plastik. Jadi bikinlah konsep namanya KTSP, kegiatan tanpa sampah plastik. Dengan demikian maka setiap kegiatan ya pakai pakem akhirnya, nggak boleh pakai vinil, nggak boleh pakai gelas sekali pakai. Pangannya kalau bisa pangan lokal yang tidak ada bungkusnya begitu. Penerapan untuk mengurangi sampah plastik awalnya di sini, pengurangan ini berlangsung baru-baru aja, mungkin tahun 2018, yang mana pada saat itu di sini resah karena banyak sampah yang mulai bertebaran, dan Kiai Faizi termasuk makon kepada PSG untuk mun bisa dari mana Mas dari mun bisa area PSG kebegerakan malena kana roh pensil kalingkungan gitu. Setelah itu PSG membuat rapat dengan Bumus karena Bumus juga sama-sama resah. Akhirnya Bumus menerapkan untuk setiap siswi membawa wadah sendiri kalau mau beli-beli. Namun tidak efisien. Akhirnya pihak kami bekerja sama dengan pihak kantin untuk mengadakan piring dan gelas kalau mau beli-beli. Namun masih ada cekcok dengan pihak kantin. Namun akhirnya endingnya itu alhamdulillah bisa, walaupun kita harus melalui berbagai macam tahap dari cacian, cemohoan dari pihak kantin. Setelah pihak kantin oke, kami membuat peraturan kalau seumpamanya masih ada yang nekat beli nasi pakai kertas plastik dan beli minuman berwadah plastik, maka akan didenda 50.000 seperti itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah mulai berkurang karena anak-anak lebih suka membelikan, kalau pondokan itu lebih suka membeli makanan pokok daripada keinginannya pengen beli jajan, lebih mending beli nasi gitu. Untuk kegiatan di PSG itu ada 3 kegiatan di sini. Yang pertama dari tim sampah plastik, tim pupuk organik, dan tim pangan lokal. Untuk tim sampah plastik sendiri itu, yang pertama kita melakukan pemilahan sampah dengan cara setiap kelas itu menyetor sampah ke bank sampah yang sudah disediakan oleh PSG sendiri. Kedua, kami memilih sampah yang bisa digunakan untuk didaur ulang kembali, bisa dibuat pot, dibuat tas dan lain semacamnya.
Setelah itu kami memproduksinya. Kalau untuk tas sendiri kami menaruhnya di untuk supaya tidak menggunakan sampah plastik, menggunakan tas dari PSG, dan itu secara gratis. Namun ada persyaratan, jika ingin kembali membeli di harus membawa plastik itu sendiri, plastik itu lagi gitu maksudnya. Dan untuk kegiatan pangan lokal, kami menanam umbi-umbian dan singkong, talas, dan itu digunakan untuk kegiatan sendiri. Biasanya digunakan saat ada kegiatan seperti harlah PSG, penguatan kapasitas, atau ada ya tamu yang mampir ke SMA 3, kami mengolahnya sendiri. Olahannya itu biasanya dari tim tata boga yang sudah dibentuk oleh PSG. Dan untuk tim pupuk sendiri memproduksi tim pupuk organik yang bahannya itu diambil dari tetangga. Kami minta celatongnya sape dari tetangga sebelah, kami bagi hasil. Nanti kalau pupuknya sudah jadi, tetangga itu bisa mendapat pupuk gratis dari PSG, dan selebihnya kami taruh di beberapa tanaman yang ada di Madaris 3, dan biasanya kami menaruhnya itu setiap hari Kamis. Pemulung sampah gaul ini sebenarnya sudah merambat ke beberapa kawasan di Anukoya sendiri, mulai dari Lubangsa Utara dan Lubri, Al-Furqon, Karangjati, juga SMK Putri. Dan untuk di luar itu sudah merambat ke SMA Bluto, King Bluto, dan Sera diganding di Sumber Payung juga, sama di Bangkalan SD Assalam, dan melalui kegiatan-kegiatan PSG sudah dikenal di beberapa negara, termasuk negara Cina, negara Jerman, dan lain sebagainya. Nah, kita mungkin tidak bisa 100% lepas dari plastiknya. Jadi bahasanya bukan anti plastik, tapi pengendalian sampah plastik. Kalau anti plastik, nah itu lebih keliru lagi. Anti sampah plastik ya agak keliru. Anti plastik ya mungkin lebih keliru lagi. Yang lebih tepat itu pengendalian sampah garis miring plastik. Apa dasarnya? Itu sebetulnya mengubah mindset. Kita lihat di mana-mana kan, buanglah sampah ke tempatnya, buanglah sampah ke keranjang sampah, sampah dibuang ke keranjang sampah, itu kan. Nah, begitu kan ya tetap jadi sampah, dipindah ke keranjang sampah ya tetap jadi sampah. Dari keranjang sampah dipindah ke gerobak jadi sampah, pindah ke TPA tetap jadi sampah. Apa yang harus kita lakukan? Ya kendalikan sampah. Jangan bikin sampah itu selagi bisa. Bisa ya bisa. Salah satunya ya itu yang sekali pakai itu loh, single use. Tantangan pertama yang kami rasakan itu di lapangan. Kami harus bertemu dengan pemulung sampah yang asli, yang saat itu kami sempat berkonflik karena mereka mengira kami akan memulung hak mereka di tempat pembuangan akhir itu. Tapi setelah mereka tahu kami tidak memulung hal-hal yang bisa dijual kembali, tapi hanya memulung plastik, akhirnya kami berdamai. Selain itu, tantangan yang kedua di bagian finansial, di bagian dana. Pada awal-awal terbentuknya PSG, kami kesulitan di bagian dana karena proses kreatif itu kami waktu itu hanya menggunakan jahit manual, sedangkan kami butuh mesin jahit waktu itu, dan tidak ada satupun lembaga di Kabupaten Sumeneb yang memberi bantuan kepada kami. Tetapi akhirnya ada satu lembaga yang memberi bantuan dua mesin jahit kepada SMA 3 Anukoya.